Teman-teman sekalian, buat kamu yang menggemari film-film yang bercerita tentang kehidupan pengacara, kamu pasti sudah tidak asing bukan dengan bagian daripada film-film tersebut yang mengisahkan bagaimana sang pengacara tampil di ruang persidangan untuk mendampingi dan juga membela kliennya demi mendapatkan keadilan. Ya, walaupun scene-scene itu tampaknya terkadang hanya cerita fiksi, tapi dalam kehidupan nyata sehari-hari bukankah kita juga menjumpai orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan di ruang pengadilan, sehingga mereka membutuhkan ada pihak untuk membela mereka. Nah, teman-teman, berbicara tentang ketidakadilan, kita juga menemukan sosok seorang yang bernama Yakub yang juga merasakan ketidakadilan di dalam hidupnya. Kita tentu masih ingat siapa Yakub ini, bukan? Dia adalah seorang penipu yang telah menipu hak kesulungan dari kakaknya Esau. Karena hal ini dia harus lari dari rumahnya ke Mesopotamia tinggal bersama dengan Laban, pamannya sendiri, untuk menghindari kakak kembarnya si Esau yang marah kepadanya. Nah, teman-teman sekalian, perjalanan dan juga pelarian ini telah berhasil mengubah si Yakub. Allah bekerja untuk mengubah hati Yakub dalam proses ini. Nah, kita bisa bilang bahwa si penipu ini sudah bertobat. Dulu dia adalah seorang penipu, tapi sekarang dia sudah tidak menipu lagi. Dia bekerja dengan sekuat tenaga, tetapi permasalahannya, teman-teman, sekarang Yakub ditipu oleh mertuanya Laban. Yakub mengeluh kepada kedua istrinya kalau ayah mertuanya telah berlaku curang kepadanya dan telah mengubah upahnya sebanyak 10 kali lipat. Namun coba kita lihat apa respon Yakub terhadap apa yang dialami ini. Dia tidak berbuat jahat kepada mertuanya, malah Yakub memegang janji bahwa Tuhan akan menyertai dan membelanya. Bagaimana sih cara Tuhan membela Yakub? Kalau kita perhatikan di Kejadian pasal 31 ayat 11 sampai 12, suatu malam Yakub mendapatkan mimpi dan malaikat Tuhan memberikan penglihatan kepadanya. Dalam penglihatan tersebut, malaikat menunjukkan bagaimana kuasa ilahi akan bekerja memberkati Yakub lewat peternakan atau lewat pekerjaan dia sehari-hari yang bekerja sebagai penggembala atau orang yang ditugaskan untuk menjaga hewan ternak milik mertuanya Laban. Nah, teman-teman sekalian, saya mau ajak kita untuk mundur sedikit ke belakang ke Kejadian pasal 30 ayat 31 sampai 33. Pada bagian ini kita menemukan bahwa Laban dan Yakub sudah bersepakat tentang hak yang dapat diambil Yakub sebagai upahnya sudah menggembalakan kambing domba dari mertuanya. Mereka membuat perjanjian bahwa binatang yang berbintik, berbelang, dan warna hitam akan menjadi milik Yakub. Kesepakatan ini menjadi sangat penting agar kita bisa memandang bahwa Yakub bukanlah seorang yang licik. Yakub bukan orang yang mau menipu mertuanya. Dan Tuhan juga tidak mengizinkan cara yang licik untuk memberkati umatnya. Teman-teman sekalian, Tuhan tidak pernah mengizinkan cara yang salah untuk tujuan yang baik. Tuhan hanya mengizinkan cara yang baik demi mendapatkan hasil yang baik pula. Karena sedikit kesalahan tetap adalah dosa di mata Tuhan. Tanpa ada alasan atau pembenaran sama sekali bagi dosa yang sedikit itu. Oleh karena itu tidak mungkin Tuhan akan menggunakan cara yang licik untuk memberkati Yakub. Mari kita lihat lagi kelanjutan ceritanya, teman-teman. Sebelum kesepakatan antara Laban dan Yakub ini dijalankan, Laban pun sudah memisahkan kambing domba yang berbintik, berbelang, dan hitam itu untuk digembalakan anak-anaknya. Sedangkan Yakub hanya bisa menggembalakan yang warna putih saja. Nah, bagaimana Yakub bisa mendapatkan haknya kalau demikian? Nah, yang dilakukan Yakub adalah mengambil dahan daripada beberapa jenis pohon dan diletakkan di palungan ternak yang digembalakannya. Nah, teman-teman, kalau kita sudah belajar pelajaran biologi tentang genetika, trik yang dipakai Yakub ini bukanlah suatu kelicikan. Karena apa hubungannya dahan pohon dengan persilangan genetik? Nah, mana mungkin gara-gara dahan pohon bisa mengubah genetika daripada kambing dan domba dari induk yang satu warna menjadi bisa melahirkan anak-anak yang berwarna belang dan berbintik. Kalau bukan karena Tuhan yang bekerja, mana mungkin hal ini bisa terjadi? Nah, teman-teman, kita lihat bahwa harta Yakub menjadi semakin banyak, teman-teman. Dan Laban, ya, sikap Laban pun sudah berbeda, teman-teman, ya. Sikap Laban kepada Yakub sudah berbeda sejak dia melihat bahwa harta kekayaannya Yakub makin bertambah. Nah, anak-anak Laban ini pun iri terhadap harta yang dimiliki oleh si Yakub.
Teman-teman, sudah sampailah saatnya bagi Yakub untuk kembali ke rumah nenek moyangnya. Dan Allah pun memerintahkan hal ini kepada Yakub dan ia kembali berjanji ia akan menyertai Yakub. Perintah Allah ini menunjukkan bahwa Allah membela Yakub, teman-teman. Dia tidak membiarkan kecurangan dan kejahatan terus dialami oleh Yakub. Akhirnya, keputusan untuk pergi dari rumah Laban secara diam-diam diambil oleh Yakub. Teman-teman, perjalanan pulang kampung ini ternyata tidak mulus. Laban mengejar Yakub, tetapi Allah telah memberikan peringatan kepada Laban agar tidak mengatai Yakub dengan perkataan yang baik maupun yang jahat. Memang Laban datang untuk menemui Yakub untuk mempertanyakan Yakub beberapa hal. Nah, tapi ini lebih bersifat pada klarifikasi saja. Dan setelah mereka berbincang dan bernegosiasi, dan Yakub menunjukkan bahwa dia hanya mengambil apa yang telah mereka sepakati bersama. Apa yang jadi haknya. Yakub tidak mengambil lebih. Yakub jujur terhadap kesepakatan itu. Nah, akhirnya setelah negosiasi dan perbincangan ini, Laban pun membuat perjanjian dengan Yakub dan ia membiarkan Yakub, istri dan anak-anaknya untuk pergi, teman-teman. Teman-teman, tidak jarang bukan dalam hidup kita ini, kita sering dicurangi orang, dibohongi, diperlakukan tidak adil. Namun tahukah teman-teman bahwa Allah yang membela Yakub juga adalah Allah yang sama yang selalu menyertai dan membela kita. Mungkin kita terkadang tidak mengerti setiap detil daripada cara kerja Allah di dalam membela umatnya. Mungkin cara pembelaan Allah tidak seperti yang kamu dan aku harapkan. Mungkin tindakan pembelaan Allah belum nyata sekarang. Tetapi ingatlah bahwa Allah tidak pernah memakai cara yang salah dan Allah juga tidak Allah tidak pernah mengizinkan cara yang jahat demi kebaikan orang-orang yang dikasihinya. Buktinya, untuk membela kita dari hukuman dosa, Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib bagi melepaskan kita dari jerat maut. Itulah pembelaan terbesar yang sudah Dia kerjakan bagi kita. Dia membela kita bukan hanya untuk urusan sekarang ini saja, termasuk juga nanti, ketika pada akhir zaman, yaitu pada hari penghakiman Allah diadakan. Kita dibela dan dibenarkan oleh Allah, sehingga kita dapat berbagian di dalam kerajaan-Nya. Jikalau demikian, teman-teman, buat apa lagi kita sibuk mencari pembelaan manusia, ataupun merencanakan pembalasan yang bukan merupakan hak dan bagian yang harus kita kerjakan. Bukankah lebih baik kita berserah diri sepenuhnya dan berharap saja kepada Sang Immanuel yang akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman?